Oke baik, langsung aja kita ke bahan-bahannya. Ada 500 gram ikan marlin, 100 gram tepung tapioka, ada bawang putih, bawang merah, dan bawang. Kemudian ada roiko, ada lada, ada telur, dan untuk yang terakhir ini adalah bahan untuk kuah baksonya. Oke, bahannya semua udah aku sebutin. Sekarang kita lanjut ke step selanjutnya, yaitu cara pembuatan bakso ikannya. Bawang putih, bawang merah, dan juga daun bawangnya di sini aku mau goreng dulu. Tujuannya untuk ngebuat baksonya itu jadi lebih wangi. Untuk takaran minyak aku pakai dikit doang ya, karena biar nggak terlalu nyerap banyak minyak juga. Dan nggak perlu khawatir walaupun tetap pakai minyak, tapi kan nanti ditirisin juga sampai benar-benar tiris ya. Takaran minyak ini juga menurut aku nggak terlalu banyak karena ini untuk goreng dua bahan. Pertama bahan bumbu untuk baksonya, kedua bahan bumbu untuk kuah baksonya. Itu pun nanti masih ada sisanya kok, jadi nggak benar-benar semua habis untuk goreng kedua bumbu ini, enggak ya. Oh iya, ini yang harus kalian note juga, diet ala aku di sini terserah kalian, boleh diikutin, boleh juga disesuaikan dengan kebutuhan tubuh masing-masing. Karena buat diet pemula maupun diet yang sudah lama ya kayak aku gini, tetap juga harus memperhatikan gimana caranya agar kita bisa konsistennya itu jangka panjang. Nah, salah satunya dengan memperhatikan apakah yang kita makan itu benar-benar enak, nikmat, sampai kita tuh nggak kepikiran kalau ini lagi diet. Dan bakso yang akan kita buat kali ini tanpa tepung terigu, tanpa gula, dan yang versi aku buat ini adalah yang versi pakai ikan ya, biar nggak bosan makan bakso ayam mulu. Oke, kita lanjut ke cara buatnya ya. Ini untuk bumbu baksonya udah selesai ya digorengnya kayak gini aja. Terus ini untuk yang buat kuah baksonya. Keduanya aku sisihkan dulu. Lanjut untuk kita mau blender ikannya. Ini ikannya udah kita bersihin, udah nggak ada duri-durinya lagi. Ini udah bener-bener pure dagingnya aja ya. Masukin ke dalam chopper. Nanti di sini aku proses blendernya 2 kali karena choppernya nggak terlalu gede ya. Ini untuk chopper yang pertama itu masukin perdagingannya, kemudian telur, lada, roiko, garam, kayak gitu-gitu. Baru nanti yang kedua kali itu masuk tepung tapioka. Loh, kok pakai tepung? Tadi di awal katanya nggak pakai tepung, hayo. Yap, yang aku gunakan di sini adalah tepung tapioka ya, bukan tepung terigu. Dimana tepung tapioka itu bahan dasar pembuatannya yaitu singkong. Dan tujuan penggunaannya pun hanya untuk perekat bahan-bahan baksonya. Jadi kita nggak pakai banyak-banyak, it's okay ya. Untuk perbandingannya gimana? Yang kita gunakan hanya 20% dari jumlah ikan marlin yang kita gunakan. Atau misalnya teman-teman buat bakso ayam ya berarti 20% dari jumlah ayam yang teman-teman gunakan. Di sini aku pakai 500 gram, berarti tepung tapiokanya 100 gram aja. Kalau misalnya diganti nih Kak tepung tapiokanya jadi tepung roll out gimana? Boleh banget kalau teman-teman udah biasa dengan konsumsi roll out ditambahkan ke semua bahan adonan atau masakan yang teman-teman buat, boleh banget ya. Next insya Allah aku akan buat resep bakso yang bahan tepungnya diganti dengan tepung roll out ya. Tapi sebelum itu aku ingetin kalian untuk dukung channel ini dengan cara like, comment, and subscribe-nya di setiap video-video yang kita upload ya. Oke, lanjut ke resep pembuatan baksonya. Ini udah masuk telur 1 butir, kemudian ada garam, kemudian ada bumbu atau penyedap. Di sini aku pakai roiko yang sapi ya, menurut aku lebih enak. Kalau kalian sukanya yang ayam boleh, atau merek lain juga silahkan. Bahkan juga lada. Untuk semua total perbumbuannya akan aku tulis di deskripsi ya, biar lebih jelas lagi. Setelah perbumbuannya masuk, kalian boleh tambahkan tadi bawang putih, bawang merah, dan juga daun bawang yang sudah kita goreng. Oh iya, aku punya opsi buat kalian yang sudah mengurangi minyak total di makanan kalian sehari-hari. Kalian boleh banget untuk bawang putih, bawang merah, dan juga daun bawangnya disangrai aja, jangan digoreng. Atau kalian punya oven, punya air fryer, boleh juga untuk di oven atau di air fryer. Biar wangi dari perbawangannya ini semua keluar. Itu tujuan dari di air fry, di oven, ataupun di sangrai. Karena aku udah pernah coba yang langsung dimasukin gitu, nggak dipanggang, nggak di oven atau air fryer, itu agak kurang keluar ya rasa perbawangannya. Oke, ini udah selesai di blendernya. Ini belum masuk tepung tapioka ya. Aku pindahin dulu ke wadah yang lebih besar karena menurut aku ini nggak cukup kalau ditambahkan tepung tapioka. Mungkin kalau kalian punya chopper yang lebih besar nggak perlu kayak gini ya, bisa sekalian aja perbumbuan dan juga tepung tapiokanya sekali blender bisa. Cuman karena aku adanya blender yang ada di rumah begini, jadi ya udah, ini aku campur dulu tepung tapiokanya di wadah yang besar ini. Baru setelah itu ini nggak sampai rata banget tuh nggak bisa sih ya. Jadi aku perlu ngeblender lagi. Jadi setelah agak udah kecampur gitu, terus aku masukin ke blender lagi dan aku blender yang kedua kali. Kalian lihat aku tambahin beberapa sendok
itu air es ya, untuk membantu biar si tapiokanya lumayan agak menyatu sama bahan-bahan yang tadi udah kita blender. Untuk part ngeblender keduanya ini aku nggak record ya teman-teman, jadi ini udah aku langsung masukin ke blendernya. Kemudian ini dia hasil yang sudah selesai di blender kedua kali. Gimana, halus kan? Bener-bener mirip kayak adonan bakso ayam maupun bakso sapi. Oke, ini lanjut aku pindahin ke wadah yang tadi ya, biar lebih mudah aja nanti untuk ngecetak baksonya. Nah ini aku mau kasih lihat dua cara untuk cetak baksonya bulat ya. Kalau kalian belum terbiasa untuk pakai tangan, ini cara yang bisa kalian ikutin. Tinggal dibolak-balikin aja untuk dapat tekstur bulat seperti ini. Nanti kalau udah bener-bener kalian rasa udah cukup bulatnya, kalian boleh tambahkan ke dalam air. Sebelum buat adonan ini aku udah masak air ya teman-teman, nggak terlalu matang juga, nggak terlalu mendidih juga. Yang penting udah hangat banget, tinggal dimasukin aja karena nggak perlu air yang mendidih untuk buat bakso. Nanti kalau dia udah banyak gitu baksonya yang ada ketampung di dalam air, baru kita masak lebih lama lagi ya, baru kita masak dan kita tutup biar dia mendidih. Lanjut ini cara yang kedua. Kalau aku mah udah terbiasa ya buat baksonya kayak gini tuh. Sebenarnya ini lebih gampang, kemudian lebih nggak makan waktu juga karena tinggal ya udah kayak giniin aja tuh, udah langsung bulat kan. Kalau kayak tadi itu agak lama, cuman nggak masalah buat teman-teman yang baru mulai belajar buat bakso. Kalian bisa coba mulai dengan cara yang pertama tadi. Oke, ini aku selesaiin dulu ya teman-teman, sekitar setengah bahan tadi aku selesaikan untuk bulet-buletin, kemudian masukin ke dalam airnya. Kalau udah ini tinggal kita tutup dan kita masak sampai matang. Tanda baksonya matang, semua baksonya nanti mengambang ya teman-teman. Nah kalau udah matang semua, mengambang semua kayak gini, langsung aja kita angkat dan tiriskan. Oke, karena ini baru setengahnya, kita lanjut untuk masak yang setengahnya lagi ya. Caranya masih sama ya teman-teman, tinggal diulangi aja sampai semua bahannya habis. Nah sambil tunggu part keduanya matang baksonya, aku mau buat bahan dari kuah baksonya dulu nih. Untuk bahannya sudah digoreng tadi, kalian bisa haluskan, mau pakai blender maupun pakai ulekan boleh. Di sini aku pakai ulekan aja karena aku mau teksturnya nggak terlalu halus juga ya. Tapi kalau menurut aku ini opsional, mau teksturnya halus, mau agak kasar juga boleh, sesuaikan aja dengan selera masing-masing. Bahan untuk kuah baksonya udah jadi, lanjut aku cek dulu untuk baksonya. Nah ini udah mengapung semua, udah boleh diangkat karena sudah mateng. Nah ini baksonya udah kelar semua, kita lanjut untuk buat kuah baksonya ya. Untuk airnya itu kalian boleh pakai air buat bakso tadi, atau mau pakai air yang baru juga boleh, silahkan. Ini aku pakai yang tadi aja ya, biar masih ada rasa kaldu baksonya itu masih gitu, masih kuat. Setelah masuk bumbu yang tadi udah kita ulek, jangan lupa untuk masukin bahan atau bumbu lainnya juga. Di sini ada lada, ada penyedap juga, biar makin mantep nih kuahnya. Setelah itu tinggal tunggu aja mendidih, kemudian boleh tambahkan bakso yang tadi sudah siap. Sebelum itu aku liatin dulu ya, ini dia jadinya dari semua bahan yang udah kita buat tadi. 500 gram ikan marlin jadinya sebanyak ini. Ini sebenarnya mangkoknya penuh ya teman-teman, tapi aku udah bagi ke wadah yang lain karena aku mau masukin ke dalam kuahnya, jadi aku nggak kasih lihat tadi ya. Nah sekarang kita lihat betapa kenyalnya bakso yang aku buat ini, tanpa baking powder tapi udah bisa sekenyal ini. Kemudian biar nggak bosan juga makan bakso ayam maupun sapi, kita bisa punya varian bakso lain yaitu bakso ikan. Oke, ini kuahnya udah mendidih ya teman-teman, tinggal aku masukin aja baksonya. Aku bagi sebagian aja karena nggak untuk makan sekalian semuanya. Kalau udah mendidih langsung dimasukin baksonya, dan ini juga opsional kalau kalian mau dengan tambahan sambal yang pasti, karena kan nggak afdol ya kalau nggak pakai sambal. Jadi kita buat sambalnya dulu. Karena yang ada cabai di rumah itu cabai hijau, jadi udah aku buat sambal hijau aja. Itu dia tadi bahan-bahannya, tinggal diulek rata aja. Dan udah, ini aku tinggal taruh di wadah dan tambahkan sedikit air panas ya, biar nggak terlalu kental sambalnya di sini. Oke, karena di sini lagi dingin-dinginnya cuaca ya di Flores Manggarai, 24 derajat Celcius. Ini siang atau sore ya, aku lupa ya. Langsung aja kita mau santap, kita mau cobain bakso ikan marlin yang sudah kita buat kali ini. Jangan lupa untuk ditambahkan sambal pastinya, karena aku gak bisa banget makan bakso, mie ayam atau apapun itu yang berkuah tanpa sambal ya teman-teman. Kalau kalian gimana? Suka juga nggak? Kalau suka juga kalian boleh recook ya menu kali ini. Dan kalau yang udah nyobain boleh komen-komen ya di kolom komentar. Oke, cocok banget kan buat kalian yang lagi diet, tetap mau makan bakso ya yang enak-enak, gak terlalu banyak tepung, masih kerasa dagingnya. Ini cocok banget buat kalian jadi menu makan siang, menu makan malam, atau cemilan diet juga boleh karena tinggi protein ya, rendah lemak, rendah kalori. Oke, sampai sini aja video kali ini. Semoga kalian suka dan semoga videonya bermanfaat. Jangan lupa untuk di like, comment, and subscribe ya. Kita ketemu lagi di video-video selanjutnya. Bye bye.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini dia kalori semua bakso beserta kuah dan sambalnya aku hitung di aplikasi. Sekali buat ini bisa jadi untuk makan 6 porsi. 1336 kalori dibagi 6 sama dengan 222,6 kalori per porsi. Sekarang bisa tetap makan bakso kan saat diet. Selamat mencoba.